Sahabat-sahabat, imajinasi merupakan salah satu aspek kemampuan berpikir manusia. Pengaruh imajinasi terhadap tubuh fisik sangatlah besar, bahkan bisa dirasakan secara langsung. Landasan ilmiah teknik imajinasi diungkapkan oleh Kazuo Murakami PhD, seorang ahli genetika asal Jepang. Ia mengungkapkan bahwa pikiran memengaruhi cara kerja gen di dalam tubuh. Selain itu, Dr. Mehmet Oz, seorang ahli bedah kardiovaskular, menyatakan bahwa secara fisiologis, kondisi tubuh bisa diubah oleh pikiran. Berikut ini adalah kisah nyata yang sangat menarik berkaitan dengan imajinasi dan kesehatan tubuh. Kisah ini saya kutip dari buku The Miracle of Mind-Body Medicine, How to Use Your Mind for Better Health, karya Dr. Adiwe Gunawan CCH. Sebuah kisah yang bersumber dari publikasi BBC Knowledge. Garrett Porter berusia 9 tahun saat ia didiagnosis tumor otak yang tidak mungkin dioperasi. Menurut prediksi medis, sisa waktu hidupnya tidak panjang lagi. Menurut Garrett, saat pertama kali didiagnosis kanker otak, ia sama sekali tidak mengerti tentang penyakitnya dan akibat yang bisa terjadi padanya. Namun, saat ayahnya memberitahu bahwa kanker bisa membunuhnya, seluruh hidupnya berubah. Ia merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Garrett menjalani pengobatan intensif dengan radiasi dan obat-obatan selama 1 tahun. Namun, sama sekali tidak membuahkan hasil positif. Dokter akhirnya menyatakan bahwa kondisi Garrett tidak dapat disembuhkan, dan ia dipulangkan, menunggu ajal menjemputnya. Dalam kondisi yang sudah sangat parah inilah Garrett bertemu dengan Patricia Norris. Menurut Patricia Norris, Garrett adalah pasien kanker pertama yang ia tangani dengan pendekatan psikologis dan visualisasi. Patricia mengajari Garrett menggunakan imajinasinya untuk mengenali sel-sel kanker dan sel darah putihnya. Selanjutnya, dengan imajinasinya, Garrett mengarahkan sel-sel darah putihnya untuk menemukan dan menghancurkan setiap sel kanker yang menyerang otaknya. Garrett menggunakan imajinasinya dan membayangkan dirinya sebagai pimpinan armada tempur dalam perang bintang melawan pesawat musuh. Ia mengarahkan pesawat tempur di bawah komandonya, yaitu sel darah putih, untuk menyerang dan menghancurkan pesawat musuh, yaitu sel kanker. Pertempuran ini dilakukan setiap malam saat menjelang tidur selama 6 bulan. Setiap malam, Garrett selalu melihat sel kanker yang menyerang otaknya dihancurkan oleh sel darah putihnya. Sampai suatu malam, tidak ada lagi pesawat musuh yang bisa ditemukan. Garrett mengirim pesawat induk yang lebih besar untuk mencari dan menemukan sisa pesawat musuh yang mungkin bersembunyi, namun tidak bisa menemukannya. Kemudian, Garrett dibawa ibunya ke rumah sakit untuk menjalani CT scan. Mereka menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter menyatakan kondisi Garrett baik dan tumor di otaknya sudah hilang. Dokter kemudian bertanya, apakah Garrett menjalani operasi untuk mengangkat tumornya? Ibunya menjawab, tidak. Garrett kini telah dewasa dan bekerja sebagai pengawas di patroli udara sipil di Kansas. Setiap hari, ia menerbangkan pesawat untuk melakukan patroli udara untuk mencari pesawat yang bermasalah atau jatuh, serta menyelamatkan penumpangnya. Ia berkata, ketika kecil, saya berjuang untuk hidup saya. Kali ini, saya berjuang untuk orang lain. Ketika saya berhasil melewati masa dengan kanker itu, saya paham bahwa hidup begitu berharga. Saya ingin membantu orang lain. Saya ingin membantu orang semampu saya. Semoga kisah yang saya kutip di atas dapat membuat kita semakin memahami bahwa imajinasi pada hakikatnya adalah merupakan harapan dan doa dengan melibatkan perasaan yang sangat intens. Artinya, bila kita berimajinasi hal-hal yang baik dan positif, kita berharap sekaligus merasakan hal-hal positif tersebut menjadi sebuah realitas atau kenyataan.
Demikian pula bila kita berimajinasi hal-hal yang negatif, secara tidak disadari kita mengarahkan pikiran pada hal-hal yang negatif tersebut. Dan hal ini pun akan cenderung menjadi kenyataan. Dalam konteks terapi, saya selalu menekankan kepada klien bahwa landasan yang harus menjadi fondasi dalam ikhtiar pengobatan adalah firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80, yaitu, apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Bila obat sudah sinkron dengan penyakit, penyakit itu pasti sembuh dengan izin Allah. Sahabat-sahabat, yang terjadi pada Gerard dalam kisah di atas adalah bahwa penyakit yang ia alami bertemu dengan obat yang pas, yaitu melalui teknik imajinasi. Ibarat lubang kunci yang bertemu dengan anak kunci yang pas, sehingga pintu pun terbuka. Akhirnya ia pun sembuh dengan izin Allah. Sahabat-sahabat, kita pun bisa mempraktikkan teknik imajinasi tersebut dengan berpedoman pada firman Allah dan hadis yang disebutkan di atas. Akhirnya, kepada Allah jualah kita berharap. Salam Sugani Urdani, Hipnoterapi Kolbu.